Saudara-saudari yang terkasih, para suster yang terkasih dalam Tuhan, sudah semakin dekat hari Natal, hari di mana kita merayakan peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau Anda melihat di sekitar ini, sudah mulai kita persiapkan semua dekorasi-dekorasi yang menghantar kita untuk melihat, masuk lebih dalam, melihat serangkaian peristiwa ini dalam suasana Natal. Dan juga bacaan-bacaan yang kita renungkan hari-hari ini menghantar kita juga untuk melihat bagaimana karya Allah itu terjadi, terutama dalam diri orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ini. Hari ini kita diundang untuk merenungkan, melihat karya Tuhan itu dalam diri Elisabet dan Zakaria, yang pada hari tua mereka dipercaya oleh Tuhan untuk mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Yohanes. Satu hal yang menarik para saudara-saudari dari peristiwa ini ialah bahwa ketika kelahiran ini, orang-orang di sekitar mereka itu dikatakan dalam Injil turut merasakan sukacita, bergembira. Kalau Zakaria dan Elisabet ini pasti mereka sudah begitu bergembira, bersukaria. Karena ini adalah peristiwa yang sangat jarang terjadi. Seorang perempuan tua dipilih oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan ternyata orang-orang di sekitarnya juga merasakan hal itu. Mereka datang bergembira, lalu turut menghantar pada hari ke-8 menyunatkan Yohanes ini. Dan ada satu yang menarik, ketika itu mereka bertanya dan mereka ingin memberi nama sesuai dengan tradisi pada waktu itu, biarlah namanya Zakaria. Tapi Elisabet dan Zakaria memilih nama yang lain. Elisabet menghendaki supaya namanya dibuat Yohanes. Dan Zakaria sendiri pada waktu itu yang kondisinya sedang tidak bisa berbicara karena dia meragukan perkataan dari malaikat Gabriel itu. Dan di sini dia menuliskan nama Yohanes. Ada satu pengalaman yang menarik dari Zakaria ini. Pada awalnya dia adalah orang yang menganggap sesuatu yang tidak mungkin dari rencana Tuhan. Dia pada waktu itu meragukan apakah mungkin itu terjadi. Maka dia dibuat bisu. Tapi di sini kemudian setelah dia melihat, lalu dia akhirnya menuliskan nama yang memang nama itu mewakili titik pertobatan Zakaria. Yohanes yang berarti adalah anugerah dari Tuhan. Atau bisa juga berarti Allah itu setia, Allah itu baik, Allah itu menepati janjinya. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang juga pasti memiliki titik balik. Mungkin kita juga mengalami di mana kita sampai pada titik tertentu tidak dapat untuk percaya sungguh pada penyelenggaraan Tuhan. Tetapi rupanya kita harus belajar untuk tetap setia, percaya pada penyelenggaraan Tuhan, karena janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan mengabaikan kerinduan hati orang-orang yang mau taat kepadanya. Walaupun Zakaria sempat meragukan pewartaan Gabriel itu, tapi dia adalah orang yang saleh. Dikatakan dalam kitab suci, Zakaria itu orang yang saleh dan menghabiskan hari-harinya di bait Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis lebih dari seorang nabi besar. Para nabi itu menubuatkan kedatangan Mesias, tapi Yohanes Pembaptis memberi bahkan kesaksian tentang Mesias. Dia memberi kesaksian bahwa Yesus ada di tengah-tengah orang banyak dan mereka tidak mengenalnya. Dan dia jauh lebih besar daripada Yesus itu, jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yesus yang kedatangannya adalah akan kita rayakan para saudara-saudari. Mari kita juga semakin membuka hati agar kita boleh merasakan kegembiraan yang sama, sukacita yang sama pada kedatangannya dan membagikannya
bagi saudara-saudari di sekitar kita. Tuhan memberkati.